sedekah kan tidak harus pamer-pamer. Karena ini yang membuat rame juga netizen. Netizennya harus calling down. Polisi punya kewenangan. Kalau memang ada unsur pidananya, naikkan ke tahap penyidikan. Willy Salim jangan mengecilkan permasalahan ini, meskipun hukum tidak dapat menjeratnya. Netizen hentikan bully-membuli, karena masing-masing daerah itu punya prinsip masing-masing. Ada koalisi yang ngomong kalau mereka ini bukan konten, bukan berbagi ya. Mereka ini nyari duit. Nah, oleh si karena Willy Salim ini niatannya bukan berbagi, nyari duit. Kenapa? Karena mendapat viewer. Ya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini kita ingin kembali mengulas suatu peristiwa yang dilakukan oleh konten kreator Willy Salim yang membuat konten di Palembang dengan masak rendang waktu itu di Benteng Kota Besar. Dan pada saat kejadian bulan Maret hingga sekarang Willy Salim tak kunjung dipanggil, tak kunjung datang di Palembang. Ada apa gerangan? Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang praktisi hukum yang juga pengacara di advokat di kantor hukum Sapriyadi Samsudin and Partner. Kita sambut Sapriyadi Samsudin SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris. Alhamdulillah makin segar ya, Kak? Makin mengkilat kalau ini. Nah, jadi mungkin untuk episode kita kali ini, Kak, kita ingin membahas yang berkaitan dengan konten Willy Salim kemarin. Pada saat itu kejadiannya bulan puasa, bulan Maret, dan ada beberapa orang yang melapor ke kepolisian dan sampai sekarang pun tak kunjung dipanggil nih, Kak. Nah, mungkin analisa kita di sini membahas yang berkaitan dengan hukum, sosiologi, dan kearifan lokal. Nah, mungkin dari aspek hukum dulu nih, Kak. Apa sih yang bisa Kakak analisa terkait dengan konten ini, Kak? Silakan. Baik. Jadi yang pertama, cerita Willy Salim ini sebenarnya sudah dingin, sudah lama, masyarakat mungkin sudah lupa. Tapi karena podcast dari Pak Tris ini yang mengundang saya, maka saya mencoba memberanikan diri untuk mengungkap dan mengungkap kembali di hadapan para netizen, ya, dan mengkaji secara pandangan pribadi saya dari aspek hukum ya. Ilmu yang saya pahami. Jadi kalau dari aspek hukum, kalau kita kaji Pak Tris ya, pertama pasal yang disangkakan atau pasal yang dituduhkan itu kan pasal 27 A junto pasal 45 ayat 1 dan 3 serta pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2. Oke, kalau kita berangkat dari pasalnya dulu. Kalau pasal 27 ini kan delik biasa. Kalau pasal 28 delik aduan. Kalau berbicara delik biasa, siapapun, setiap orang melihat suatu peristiwa dapat melaporkan. Misalnya melecehkan lambang negara, tidak harus presiden yang melaporkan, warga negara boleh. Atau misalnya bicara agama, tidak harus kiai yang melaporkan, penganut agama boleh melaporkan. Oke, saya potong. Jadi pemirsa, Kak Sapriyadi Samsudin ini adalah seorang pelapor waktu itu dengan kasus Lina Mukhreji, yang waktu itu konten makan babi, cuma melafazkan kalimat-kalimat keagamaan seperti itu. Dan pada saat itu Lina Mukhreji dinyatakan bersalah dan inkrah mendapat dan hukum, dia sudah menjalani hukuman seperti itu, sudah, dan sudah tapi bebas. Sekarang ini kan belum kan, kalau untuk kasus Willy Salim ini kok sampai sekarang mandek. Silakan dituliskan. Jadi kalau kita berangkat dari pasal ini, maka dia akan bertalian dengan surat kesepakatan bersama, keputusan bersama dari Kejagung, dari Kapolri, dan dari Kementerian Informasi. Maka unsur-unsur itu akan ditelaah. Ada yang dibolehkan, misalnya bagaimana dibolehkan. Kalau menghina kepada pribadi orang tidak boleh. Tapi karena kekuasaan seseorang, sekarang kan sudah ada putusan MK, itu tidak masuk dalam wilayah
pidana. Kembali ke masalah Willy Salim, kenapa laporan ini tidak kunjung dipanggil ya? Iya, tidak kunjung diperiksa. Kalau kita menelaah dari kewenangan penyidik dulu, jadi institusi yang kita lihat, yang dapat memanggil itu kan polisi. Ya. Jadi tidak harus ada peristiwa pidana pun, kalau memang pelapor dan saksi-saksi sudah diperiksa, polisi punya kewenangan. Nah, jadi jangan bicara kewajiban, tapi kewenangan. Jadi kewenangan polisi ini dapat digunakan oleh penyidik untuk memanggil. Nah, seandainya tidak datang, maka prosesnya berjalan. Periksa ahli bahasa, ahli sosiologi, ahli ITE, dan ahli pidana. Karena kenapa? Berarti kalau sudah dipanggil secara patut Willy Salim dalam hal perkara ini dia tidak hadir, satu, dia mengabaikan, tidak patuh sebagai warga negara terhadap panggilan negara. Kan polisi sebagai institusi, lembaga negara, yang dia harus patuh ketika ada panggilan. Mungkin karena tidak ada panggilan, sehingga Willy tidak harus datang. Dia tidak punya kewajiban. Karena kewenangan memanggil tidak ada, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk datang ke kepolisian. Itu. Selanjutnya kalau kita bedah dalam hal unsur, ilmu pidana itu gampang, Pak Tris. Dalam ilmu pidana itu yang dikejar itu adalah unsur. Ketika unsurnya ada, ya, subjek, objek, dan unsurnya ada, maka ini ada peristiwa pidana. Ketika ada peristiwa pidana, maka dia bukan lagi di penyelidikan, masuk pada tahap penyidikan. Kalau tahap penyidikan, berarti status Willy Salim menjadi saksi. Yang tadinya klarifikasi, wawancara yang saya lihat dalam rencana kepolisian setelah ada gelar perkara itu, maka dia masuk proses penyidikan kalau ada unsurnya. Kalau sudah ada unsur dan orangnya sudah datang, tinggal gelar perkara lagi, menetapkan siapa tersangkanya. Karena tidak semua orang yang dilaporkan itu harus menjadi tersangka kalau unsurnya bukan kepada orang ini. Unsur itu dalam kata lain barang bukti? Bukan barang bukti. Unsur itu adalah hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal itu. Oh, gitu. Kalau barang bukti berkaitan dengan pasal 184, dua alat bukti permulaan. Dua alat bukti permulaan inilah untuk menjerat orangnya. Kan polisi itu harus menelaah, ini benar nggak menimbulkan kekacauan. Kan bahasa pasal yang dituduhkan kan membuat sara, suku, kelompok, agama, kekacauan, kegaduhan. Polisi membuktikan ada tidak kekacauan. Contohnya begini, gara-gara konten ini rumah Willy Salim dikepung-kepung misalnya, atau orang Palembang tidak bisa lagi keluar dari Palembang karena sudah kacau situasinya. Kalau orang Palembang datang, kami benci sama orang Palembang. Kegaduhan yang luar biasa timbul ini dapat dibuktikan, maka ini pidana akibat konten ini. Kan begitu? Ini pandangan pribadi. Jadi untuk membuktikan kegaduhan, kekacauan itu memang harus dibuktikan dulu oleh penyidik. Itu namanya unsur. Baru kita masuk ke tahap pembuktian. Dan diatur dalam pasal 184 itu dua alat bukti permulaan. Nah, otomatis polisi sebelum menjadikan tersangka kan sudah meminta bukti awal dari pelapor. Misalnya konten yang dibuat, video yang dibuat. Selanjutnya dalam ilmu hukum itu kita tidak boleh beranalogi. Misalnya putih itu dengan putih abu-abu itu sama, tidak bisa. Ketika Willy Salim menyampaikan dalam berapa waktu katanya, dalam berapa menit kalau nggak salah, yang dipermasalahkan oleh pelapor, kan lapor lebih dari satu laporan. Yang dimasalahkan itu kan rendang hilang di Palembang, apa kira-kira begitu. Nah, ketika kalimat ini dianalogikan, berarti orang Palembang rakus, orang Palembang pencuri. Ini analogi yang dibuat oleh netizen. Jadi skop Willy Salim membuat satu video dalam konteks tulisan atau kalimat yang dia sampaikan bahwa rendang hilang. Hilang itu kan dalam bahasa Indonesia yang benarnya adalah dari ada menjadi tidak ada. Dari barang yang ada menjadi tidak ada itu hilang. Apakah unsur hilangnya dicuri? Apakah unsur hilangnya orang rebutan? Apakah unsur hilangnya karena dibagikan? Maka ini dibuktikan. Nah, karena bahasanya hilang ini diterjemahkan oleh netizen, oleh para ahli-ahli bahasa media sosial yang menerjemahkan,
Sehingga seolah-olah ada suatu perbuatan di sini menjadi sara. Nah, yang lebih bijak kalau menurut saya, karena ini yang membuat rame juga netizen. Netizennya harus calling down. Netizen lah yang mereda situasi ini. Toh orang Palembang sekarang masih banyak yang duduk di pimpinan di pemerintahan. Berarti orang Palembang baik-baik saja. Jadi dengan kata lain, kasus Willy Salim ini unsurnya tidak memenuhi seperti itu ya? Kalau pribadi saya melihat, kalau dikenakan pasal 27 dan pasal 28 ayat 2 itu, kalau bahasa Palembangnya timbis, Pak. Oh. Mingsil. Mingsil. Dan kepolisian dalam hal laporan ini jangan mentersangkakan orang gara-gara demo. Misalnya didesak dengan demo sehingga kita memenjarakan orang gara-gara tuntutan demo. Hukum itu tegak. Hukum itu sejatinya berdiri di kebenaran, bukan berdiri dari tekanan atau pesanan. Sehingga kepolisian bisa bebas merdeka dalam menegakkan hukum. Ya, artinya begini, kalau memang ada unsur pidananya, naikkan ke tahap penyidikan. Kalau tidak ada unsur pidananya, hentikan pada tahap penyelidikan. Karena kenapa? Hukum itu adalah kepastian. Tidak bisa hukum itu gantung. Hukum itu A, B, B, benar-benar salah-salah. Jadi kalau istilah kita Palembang kalu-kalu, ini bukan wilayah hukum positif. Kalau kalu-kalu ini wilayah kearifan lokal. Kalu-kalu bayo, kalu-kalu bayo. Oke, jadi dari aspek hukum, ini mungkin aku mulai ini Kak, mungkin dari aspek hukum kasus Willy Salim ini mungkin menurut Kak Sapriyadi ini belum menimbulkan kegaduhan seperti itu Kak ya? Kalau belum itu seolah-olah kita mendoakan ada kegaduhan. Lebih tepat menurut saya sampai sekarang tidak ada kegaduhan. Tidak ada kegaduhan. Ya, kalau belum seolah-olah kita minta orang gaduh kan. Sampai sekarang tidak ada kegaduhan. Yang gaduh itu netizen. Yang gaduh itu netizen. Dan yang lebih celaka lagi, sebenarnya orang-orang yang mengambil makanan pada saat itu, ini kan di bulan puasa. Saya lihat juga, sempat saya lihat dari ada berapa, ini kan dari keterangan dari kepolisian bahwa mereka sudah meriksa polisi yang mengamankan acara. Ada 4 polisi ini, Pak Rino, Pak Aris dan segala macam. Terus ada juga dari akun TikToknya masyarakat di situ, dia ambil juga sebagai bukti ya dari kepolisian kan. Artinya dari sisi acara kalau sudah ada pengamanan, walaupun tidak sempurna, ada izin pengamanan, pengawasan. Nah, kalau baiknya begini, supaya jadi pelajaran, ya Willy Salim, jangan bikin acara itu tidak mengikut sertakan orang-orang yang tahu wilayah, dan orang-orang yang datang jangan dibebas luaskan, karena siapa yang bisa ngatur benteng Kutub Besar itu, siapa yang bisa ngatur. Jadi kalau kasus Willy Salim ini kan serangkaian ini Kak, bukan serta-merta bukan serta-merta langsung dilaporkan kan. Ini kan berawal dari yang tadi yang Willy Salim bilang hilang, seperti itu kan. Rendang hilang dengan ekspresi yang seolah-olah menunjukkan bahwa kayak merendahkan seperti itulah kan. Itu kan ada ekspresinya, ada gestur tubuhnya seperti itu. Dan kemudian diupload di media sosial dan mendapat respon yang cukup keras, cukup memalukan, dan mungkin juga merendahkan kita juga nih Kak, sebagai warga Palembang. Nah, apakah ini belum masuk dalam unsur-unsur tadi? Kalau kita melihat mens rea, niatan itu kan harus dengan kesengajaan, dengan maksudnya. Misalnya nanti kita skemakan begini, kita sudah bikin videonya, terus saya bikin video di skrip, berarti ada niatan, mens rea-nya ada. Tapi siapa yang bisa mengukur niat orang ketika misalnya itu refleks tanpa sengaja dia mengeluarkan kalimat itu misalnya? Apakah refleks itu harus divideokan? Nah, inilah kesalahan ya, kesalahan dari Willy Salim secara pribadi. Kalau kita tarik ke agama ya, sedekah kan tidak harus pamer-pamer. Ngapain sedekah itu harus dikonten-kontenkan?
Kalau kamu sudah bicara konten, kamu harus sudah siap resiko hilang, dimaling, dijarah. Namanya konten kan. Kamu kepenting. Kayak aku kalau beristilah menganalogikan, kita main catur. Kalau main catur kan kamu niat makan saya niat makan kamu. Udah siap dengan permainan. Kalau konten kan harus siap dengan itu. Tapi dan kalau memang, sudah mohon maaf, jadi ada koalisi yang ngomong kalau mereka ini bukan konten, bukan berbagi ya. Mereka ini nyari duit. Nah, oleh si karena Willy Salim ini niatannya bukan berbagi, nyari duit. Kenapa? Karena mendapat viewer. Ya itu tadi. Jadi kalau kita sudah bicara niat, siapa yang bisa ngukur niat tadi kan? Tapi kembali lagi. Ya, kita di sini kan tengah ya dari aspek hukumnya. Kalau memang ada pidana, naikkan ke tahap penyidikan. Kalau tidak ada pidananya, maka hentikan penyelidikan pada tahap penyelidikan. Dari aspek hukum yang saya lihat, maka apakah Willy Salim ini memang belum dipanggil sebagai terlapor, walaupun dari keterangan di sini bahwa melakukan wawancara guna mendapatkan langkah ya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. RTL-nya dari penyidik bahwa akan mengundang melakukan wawancara guna mendapat informasi dari saksi atas nama Willy Salim, SP2HP-nya. Artinya belum dipanggil. Baru rencana. Ya, RTL, rencana tindak lanjut. Berarti belum dipanggil. Makanya yang kita harapkan supaya kepolisian itu trust-nya makin bagus, kepercayaan masyarakat makin bagus, finalkan perkara ini secara terang benderang. Tidak perlu ada demo-demo, tidak perlu ada kerusuhan, dan netizen tidak perlu mendesak-desak kepolisian. Kalau memang ini bisa ditegakkan, tegakkan. Tidak boleh perkara ini dingin, nunggu sampai dibiarkan, sampai orang bosan, tiba-tiba tidak boleh. Hilang, karena besok akan datang lagi Willy Salim yang lain. Ya, kalau dari aspek hukum begitu. Tapi kalau kita bicara aspek sosiologisnya, dampak dari ini kan dampak rasa-rasa. Kita ini caknya dikatai wong Palembang nih rakus. Ini kan dampak rasa-rasa yang dirasakan mereka saling bully. Di media sosial itu punya kepentingan masing-masing. Ada punya kepentingan viewer, ada kepentingan supaya dia bisa endorse akibat banyak follower dia, dan sehingga bisa jadi buzzer juga. Sehingga hal-hal ini ya, hukum itu hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini juga menjadi pencerahan bagi Komisi 3 DPR RI untuk memberikan perbaikan terhadap Undang-Undang ITE ke depan. Tidak hanya mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, sara dan segala macam. Netizen ini juga harus diatur. Jadi harus ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ketika netizen membuat fitnah-fitnah terhadap komen-komen itu juga harus diatur. Bagaimana membatasi dari surat kesepakatan ini ke keputusan bersama ini juga harus dipertajam lagi. Sehingga kalau kita melihat dari sosiologisnya, ini kan kalau kita benarkan bahwa tuduhan Palembang yang dirasakan masyarakat kami direndahkan, benar. Akibat dari kisruh netizen, masyarakat Palembang itu merasa direndahkan. Tapi kita harus cerdas juga. Palembang itu ada dua, Pak Tris. Orang yang tinggal di Palembang dan orang asli Palembang. Kalau orang yang tinggal di Palembang, semua suku yang berkumpul di Palembang itu adalah orang yang di Palembang. Tapi kalau sudah bicara orang Palembang, hanya kaum ningrat itulah yang Palembang. Raden, Ki Agus, Mas Agus, Kemas, itulah yang asli Palembang. Karena mereka yang orang dalam ya, keraton kan. Kalau bicara asli Palembang, ya mereka yang punya gelar-gelar inilah orang Palembang. Kalau kita kembali ke pasal 27 dan 28, delik aduan, delik biasa dan delik aduan, maka kalau delik aduan, orang Palembang asli inilah yang berhak melaporkan. Contoh Sultan kemarin, Sultan Prabu ya, Sultan Prabu Diraja ya, memberikan maklumat. Dikaitkan dengan kearifan lokal, kita Palembang ini punya tradisi adat budaya. Kalau zaman dulu, kalau ada peristiwa pidana, konteksnya selama belum bunuh-membunuh. Misalnya berantem, tepung tawar, ngakui, minta maaf, saling bermaafan, jadi saudara. Ini adat indahnya suku Palembang.
kebiasaan orang Sumatera Selatan. Ada namanya hukum adat. Ketika misalnya ngelangkahin nikah, dia dikasih duit kelangkahan. Nah, Willy Salim dalam saat ini, saya menginginkan, saya mengharapkan dia gentleman, bukan melalui konten yang dia minta maaf. Datang saja di Palembang, apa depan Monpera, atau di depan BKB lagi tempat dia buat video itu, kumpulkan wartawan, minta maaf. Itu yang lebih gentleman. Karena kadang-kadang dengan minta maaf, masalah itu bisa selesai. Kadang-kadang, apalagi orang Melayu itu, permintaan maaf lebih tinggi nilainya daripada uang yang seakan-akan menilai ekonominya orang. Orang Melayu kayak gitu. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan dari aspek sosiologi tadi, mungkin dari apa statement Kak Sabradi sudah masuk ke sosiologi dan adat ini kan. Nah, mungkin kembali ke hukum tadi, analisa hukum. Ini kan tadi Kak Sabradi bilang kalau pasal 27 dan 28 ayat 2 itu tembes. Tembes berarti dikit ayatnya, ayat yang dituduhkan itu tembes. Artinya belum sampai ke apa? Ke substansi dari kasus itu pengaduannya. Nah, kalau menurut Kak Sabradi sendiri, apa sih pasal apa nih yang mungkin bisa langsung menjerat Willy Salim ini, Kak? Sebenarnya sebelum mereka ini, teman-teman rekan-rekan ini melaporkan Willy Salim, saya sudah mengkaji persoalan ini secara pasal demi pasal. Karena saya ragu-ragu kalau saya laporkan ini takutnya tidak masuk kepada tahap penyidikan, maka saya tidak melapor. Karena kajian saya kemarin tipis sekali untuk membuktikan mens rea-nya, membuat kegaduhan itu bagaimana, dan penyidik membuktikan kegaduhan itu di mana. Itu yang saya ragukan. Tapi yang lebih dekat, pasal 28 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong. Pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, mungkin lebih dekat ke sini untuk pembuktiannya, mungkin lebih gampang. Analisanya seperti apa tuh, Kak, untuk kasus Willy Salim? Iya, karena kalau kita lihat dia ngomong bahwa rendang hilang, dari ada menjadi tidak ada. Kita tanya dengan dia, apakah hilang ini dicuri, dijarah, atau apa? Berarti kan kita ingin menggali niatan dia mengeluarkan kalimat hilang tadi. Nah, baru nanti akan dikaitkan dengan kebohongan. Kalau dia ngomong ku bagi-bagikan, Pak, kenapa harus pakai bahasa hilang? Kenapa tidak pakai bahasa dibagikan misalnya? Sehingga unsurnya akan ditelaah dari, kan di sini nanti akan ada penjelasan lebih detail lagi, Pak, ayat 3 ini kan. Tapi kalau ayat-ayat yang lain saya lihat memang sangat sulit untuk dijerat. Karena satu, uang yang digunakan buat acara potong sapi uangnya Willy Salim. Dua, tempat yang dia gunakan sudah diberitahukan kepada petugas. Berarti legal tempatnya. Ya, petugas lah di sini. Kalau dari Pemkot bilang belum ada izin. Ya, mungkin mungkin pada saat itu secara lisan, karena kan sempat ketemu dengan wali kota sebelum acara, mungkin sempat secara lisan, Pak Wali, besok kami bikin acara, mungkin Pak Wali juga secara lisan, ya silakan. Selama tidak bikin keributan mungkin kan. Artinya dua syarat ini dia sudah ada terpenuhi. Nah, terus kalau misalnya dia bilang rendang hilang, fakta memang rendang itu hilang. Nah, jadi memang hilang dan dibagikan sama, cuma kenapa dibagikan dan hilang malah beda? Makanya begini konteksnya, Kak. Makanya begini kalimat yang dikeluarkan Willy Salim, rendang hilang, ini harus digali. Maksudnya apa rendang hilang ini? Karena yang menerjemahkan ini netizen. Oh, berarti kau nganggap kami rakus. Oh, berarti kamu nganggap kami ini hama. Oh, berarti kamu nganggap kami ini pencuri, Palembang kelaparan, terus dianalogikanlah kalimat yang keluar ini. Sehingga yang bisa menjelaskan seperti orang buat lagu, Pak Tris. Yang bisa menerjemahkan lagu itu adalah orang yang membuat lagu itu. Tidak bisa kita terjemahkan lagu-lagu itu dengan bahasa kita. Karena yang membuat dia, sama Willy Salim membuat kalimat dengan mengatakan bahwa rendang hilang. Maksudmu rendang hilang itu apa, Willy? Nah, kita gali. Ya, artinya masuk unsur, tidak masuk unsur, Willy Salim tetap harus diperiksa seperti itu kan? Betul, itu yang betul. Ya kan? Nah, masalahnya sampai sekarang belum juga diperiksa. Nah, makanya karena kita sayang sama kepolisian, kita dukung apa namanya presisi di kepolisian. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan karena tekanan
diguyuri, gawi ke sebentar, kaget dingin, diam ke lagi, tidak boleh. Jadi katakan itu benar kalau benar, katakan salah kalau itu salah. Artinya kepolisian harus tegas dalam memproses ini. Dan tidak bisa mereka membanding-bandingkan perkara Willy Salim ini dengan perkara yang pernah kemarin ramai di Palembang. Karena saya sempat nonton di YouTube, ada yang membanding-bandingkan. Kok yang itu bisa jadi tersangka, kok yang ini tidak. Itu yang mana? Lina Mukhreji? Ya, yang makan bebong, yang makan bebong. Oh iya, bebong. Yang makan bebong kan mereka saya sempat tonton bahwa mereka bandingkan. Perkara makan bebong aja bisa jadi tersangka. Oh ini kok jelas ini menghina Palembang misalnya. Saya secara pribadi tidak merasa dihina. Saya harus katakan saya tidak merasa dihina karena pertama memang di BKB itu tidak layak untuk membuat kegiatan seperti itu. Karena siapapun bisa mengakses, warga manapun bisa datang, dan tempat itu ruang terbuka umum. Artinya bagaimana kita bisa memprotek tempat itu menjadi kondusif. Kan begitu. Jadi Willy salah, peserta yang datang bagi-bagi itu salah, yang bikin tambah salah netizen. Ya, netizen. Wah, ngeri nih. Netizen. Willy salah, masyarakat salah. Ya. Willy yang buat itu salah. Kan ini sumbunya. Iya. Masyarakat ini yang hadir di sana salah. Apinya netizen ini nyirami minyaknya. Tambah rame. Tapi kenyataannya orang Palembang santai-santai. Ke mall masih jalan. Nggak ada berani di jalan tuh. Orang Palembang ya, yang rakus itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Hanya kekhawatiran yang berlebihan menjadi seperti momok. Memang kita hargai hak. Sakit hati itu Pak Tris tidak bisa kita ukur. Sakit hatinya kamu dengan sakit hatinya aku tidak bisa kita samakan. Beda. Jadi tokoh-tokoh Palembang yang mengultimatum lah ya Willy Salim akibat video itu juga tidak salah. Karena kenapa? Ukuran dia kecintaan dia dengan Palembang tidak bisa kita banding-bandingkan. Ada yang cinta dengan daerah dia, jangankan sampai menghina, ya masuk satu suku pun tidak bisa. Misalnya ada satu daerah Indomaret tidak bisa masuk. Itu tidak bisa kita bandingkan daerah itu dengan daerah yang bisa masuk. Ya karena adat itu tadi. Nah, jadi saya kepinginnya Willy Salim itu dengan berbesar hati, dengan jiwa kesatria, karena dia bisa datang ke Palembang walaupun sebagian masyarakat seperti antipati dengan dia, tapi dia kan bisa datang ke Palembang. Nah, itu. Jadi para penggerak media sosial, para influencer, bikinlah konten-konten itu memberikan edukasi, bukan ajang star syndrome. Kalian pengen melihatkan kemewahan, pengen nunjukkan, karena sedekah yang tidak ikhlas pasti celaka. Betul. Sedekah yang tidak ikhlas pasti celaka. Ya, tapi setuju aku. Iya. Dan aspek ini setuju aku. Setuju ya? Iya. Nah, mungkin kembali ke kearifan lokal ini kayaknya. Nah, ini kan tadi Sultan Pawas sudah memberikan sikap bahwa harus tepung tawar. Kemudian tadi Kak Sapriyadi juga alangkah baiknya jika Willy Salim ini datang ke Palembang, terus mengucapkan maaf, ya kan, di Palembang bukan di konten. Nah, apakah itu semua bisa mengobati rasa sakit hati masyarakat Palembang, Kak? Jadi gini, Willy Salim itu saudara kita sebangsa setanah air, dan bahkan saya dengar dia sudah menjadi mualaf, sudah masuk Islam. Berarti dia menjadi saudara seiman seakidah kita. Saudara itu tidak boleh ribut. Saudara, jangankan saudara seakidah, saudara sebangsa saja tidak boleh kita ribut. Karena kita satu kesatuan hidup di tanah air ini. Tapi Willy Salim harus kesatria. Jangan menunggu hukum untuk menjerat baru minta maaf. Datang karena memang kegaduhan akibat statement atau tulisan ini, maka datang minta maaf. Orang Indonesia itu paling mudah memaafkan.
350 tahun kita dijajah, sampai hari ini tidak pernah kita demo-demo. Adili, adili. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, tidak pernah kita demo-demo. Cukup dengan minta maaf. Ini fakta. Artinya orang Indonesia itu, apalagi suku Melayu, paling mudah. Tapi benar-benar tulus, jangan bikin depan kamera, saya minta maaf, tapi seperti melecehkan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi siapapun lingkaran atau orang-orangnya Willy Salim, ajaklah Willy Salim datang ke Palembang secara baik. Tidak harus menghadap Sultan kok. Karena zaman digital, video yang kita buat, kalimat yang kita sampaikan bisa sampai ke orang-orang yang kita tujukan tanpa harus kita berhadapan. Jadi zaman ini zaman modern. Sampaikan saja. Tahun 2016 saya pernah melaporkan penghina lambang negara. Artis Jakarta, artis ibu kota. Ketika dia minta maaf sebelum masuk dalam proses hukum, udah saya laporkan, besok dia minta maaf, terus ke DPR RI dia minta maaf, dan dia preskon minta maaf, semua selesai. Karena kalau kita kembali kepada prinsip agama, kata Rasulullah itu, ketika engkau melihat kemungkaran, maka 3 cara menegur kemungkaran. Ketika engkau melihat kemungkaran dan engkau diam dengan kemungkaran, maka engkau bagian daripada kemungkaran itu. Jadi melaporkan orang itu belum tentu orang itu benci, belum tentu tujuan orang itu untuk memenjarakan. Karena alatnya daripada negara itu kepolisian untuk menegur orang, maka dilaporkan ke kepolisian. Dan di kepolisian dan di kejaksaan sekarang ada namanya restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah ruang berdamai bagi para pihak. Tapi kalau laporan ini masuk dalam wilayah delik biasa, tidak bisa damai Willy kalau sudah tersangka. Karena dengan siapa Willy Salim bisa berdamai kalau misalnya ini menjadi delik biasa? Kalau sudah bicara sara, suku, agama, tidak bisa lagi dia berdamai. Contoh kasus yang kemarin, ketika dia sudah masuk tahap penyidikan dan ditetapkan tersangka, berdamai pun menjadi sia-sia. Karena dengan siapa dia bisa berdamai? Berdamai dengan suku, berdamai dengan agama, kan tidak bisa. Kecuali kalau itu delik aduan. Meskipun sudah tersangka, meskipun sudah disidangkan dan berdamai, hakim akan mempertimbangkan perdamaian itu. Tapi kalau sudah delik biasa, menjadi aduan masyarakat umum, tidak bisa damai. Jadi Willy Salim jangan mengecilkan permasalahan ini, meskipun hukum tidak dapat menjeratnya. Netizen hentikan bully-membuli, karena masing-masing daerah itu punya prinsip masing-masing. Palembang punya prinsip dengan mempertahankan adat kulturnya dan tidak bisa diadil oleh suku manapun. Begitupun orang Palembang tidak bisa mengukur bagaimana daerah lain. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang. Kalau pandai meniti bui, alamat badan sampai di seberang. Ini kan petuah-petuah leluhur kita untuk hidup bernegara ini. Dan kita tidak boleh mengabaikan petuah-petuah ini. Jadi meskipun Willy Salim misalnya memang kebiasaan bersedekah, bersedekahlah dengan ikhlas dan baik. Ya, betul sekali. Dengan ma'ruf al-ma'ruf, dengan baik dan sangat baik. Jadi jangan momentum media sosial untuk dijadikan mengorbankan orang banyak kepentingan kita juga tidak bagi. Biarlah di hadapan Allah gitu tercatat sebagai orang baik. Ngapain gitu sibuk-sibuk bikin konten? Apalagi Willy Salim kudengar sudah mu'alaf. Mudah-mudahan yang menuntun dia menjadi mu'alaf itu benar-benar kapah sebagai hamba Allah yang baik. Itu. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak Sapriyadi. Mungkin alangkah bijaknya nih Kak, kalau ada kepastian hukum nih. Betul. Kepolisian kalau memang ini benar, bilang benar, kalau memang salah langsung diperiksa, jangan dibiarkan seperti ini, maka akan membuat gaduh dan ketidakkepercayaan pada kepolisian. Dan kemudian Willy Salim juga harus datang ke Palembang nggak ya? Willy Salim, saran saya datang ke Palembang. Willy Salim datang ke Palembang, ambillah di mana momen dia buat ke acara itu, bikinlah statement di situ, permintaan maaf secara terbuka, clear. Saya yakin clear. Saya yakin para pelapor, teman-teman, rekan-rekan yang melaporkan ini orientasinya bukan subjektif, tapi mereka ingin menegakkan marwah dan harga diri Palembang. Saya meskipun bukan asli Palembang, saya Komering, tapi saya bagian daripada Palembang. Artinya saya melihat semua ada benarnya, semua ada salahnya. Sehingga yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Baru kita bernegara yang baik. Jadi
sesuai dengan karakter bangsa tadi. Oke, itu. Jadi kepolisian, Bapak Kapolres Tabes, kita doakan beliau terus sehat, dengan perkara ini tidak menghambat karir beliau, dan beliau memberikan instruksi yang baik ke bawah, bahwa periksa Willy Salim, kalau memang tidak ada unsur pidananya, hentikan pada tahap penyelidikan, SP3K, kalau memang ada pidananya, naikkan kepada tahap penyidikan. Minimal ini menjadi momentum berbenah, minimal ini menjadi bagian daripada introspeksi diri kita bernegara ini. Jangan sering membuat kegaduhan, tidak baik membuat kegaduhan. Setuju sekali, Kak. Terima kasih banyak nih Kak Sapradi atas waktunya di sela kesibukan Kak Sapradi yang banyak sekali megang kasus, Kak ya? Megang kasus. Baik, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Nah, bagi netizen yang ingin berkomentar, tolong berkomentarlah yang bijak. Dan akun jangan fake. Nah, itu akun jangan fake. Akun harus asli. Jadi netizen kalau mau pengen komen di video ini, akun harus real. Ya, tunjukkan jati diri Anda yang benar. Jangan bersembunyi. Oke, baik. Terima kasih Kak Sapradi. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.